Itu bagaimana kita sudah mengajukan BAD. Tidak salah kiranya harus menjelaskan dari awal, karena memang masyarakat kita hari ini banyak sekali yang literasinya belum tuntas terkait dengan dana di daerah, sehingga dibuat itu menjadi bola liar. Beberapa orang pihak yang belum memahami bisa multi-persepsi sehingga omongannya, pendapatnya menjadi kontraproduktif terhadap tiada yang tidak kita susun. Kami menyadari perbedaan kemampuan rakyat kita, maka kita menerima informasi ini berbeda-beda, maka tugas kita bersama dan tanda petik memahamkan, meyakinkan masyarakat kita masing-masing, teman tidak masing-masing untuk memahami bagaimana dana daerah ini kita laksanakan minimal kulitnya saja, hingga mereka tidak berpersepsi negatif atau kontraproduktif terhadap hal yang kita bahas tentang dana daerah. Yang pertama, hasil usulnya adalah dana daerah ini muncul karena memang kapasitas fiskal kita yang terus menurun, ada pemotongan macam-macam, kemudian juga ada juga arahan dari Kementerian Kemendagri dan pemerintah pusat untuk creative financing, jadi mencari sumber dana di luar APBD dan dana transfer daerah. Itu memang amanat dari pemerintah pusat. Bahkan kemarin ada penghargaannya creative financing itu juga, tapi tidak apa-apa, memang kita dianggap belum kreatif. Itu gambarannya asal usul kenapa dia ini kita bentuk. Kemudian selain itu ada juga masukan-masukan isu di luar yang menyatakan bahwa ada semacam kegelisahan manakala saham kita yang ada di MDKA nanti itu, Pak, nanti kalau MDKA bagus, mau kita habis dong. Nah, tadi juga suara itu isu luar juga sudah ada. Kemudian, Pak, nanti kalau ini tiba-tiba membuat anak-anak perusahaan baru banyak, kemudian seluruh modalnya kita investasi terus, kita nggak dapat dividen dong. Itu isu di luar yang mengemuka. Maka setelah itu diskusi tim Pemda, dia sebenarnya pimpinan juga memutuskan untuk mengusulkan dana beli daerah sebagai salah satu komponen penting untuk menambah finansial kualitas fiskal kita di Banyuwangi. Kemudian dana dana ini diharapkan nanti bisa lintas generasi, jadi bisa kita ambil bunganya saja, bisa lintas generasi sampai kapanpun, dan nanti kalau mau misalnya mencairkan dana abadi ini, nanti tentu dengan persetujuan semua menteri DRT. Kira-kira kalau nanti berganti rezim, kalau memecah dana abadi ini membutuhkan effort tenaga yang luar biasa, kan melibatkan semua petugas efektif. Itu kemudian ada rambu-rambunya dari Permenq nomor 64 dari 24 bahwa dana abadi daerah ini ditempatkan pada instrumen investasi berisiko rendah seperti deposito, surat berharga negara, obligasi pemerintah, dan suku. Jadi kita dibatasi oleh Permenq bahwa uang yang kita miliki sebagai dana abadi ini tidak boleh diinvestasikan berisiko tinggi. Jual bisa, atau misalnya membelikan portofolio di bursa efek itu kita dilarang. Jadi diizinkan untuk investasi yang berisiko rendah. Kalau ini ada deposito, surat berharga negara, obligasi pemerintah, dan suku. Itu yang dibatasi uang dengan apa. Mungkin bagi yang tidak mengetahui, mungkin pendapatnya sedikit, itu rata-rata suara di luar. Kalau untuk itu, dapatnya sedikit, bisa nggak itu investasi perdagangan, atau diberikan saham bursa efek, sehari bisa naik 2 kali lipat, diberikan bitcoin, itu banyak orang seperti kita. Tapi mau dapatnya dibantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita dikunci oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 64 tahun 2024, hanya boleh deposito, surat berharga negara, obligasi pemerintah, dan suku. Ini yang perlu kita bareng-bareng kita publikasikan, kita sosialisasikan kepada masyarakat kita di Banyuwangi. Kemudian
Hasil pengelolaan digunakan untuk membiayai program prioritas daerah, reinvestasi, dan biaya pengelolaan sesuai ketentuan. Jadi hasilnya boleh kalau mau investasi, hasilnya bisa dipakai untuk UMD boleh, hasilnya saja. Pembiayaan juga boleh, investasi pendidikan boleh, investasi pariwisata boleh. Kemudian pengelolaannya wajib dilaporkan secara berkala dan diawasi oleh APIP. Nanti inspektur akan mengawasi kita secara rutin, secara berkala untuk pelaksanaan penggunaan dana-dana dari PAJ. Nanti untuk peta kapasitas fiskal daerah kita, Pak Samsudin untuk pasti dijelaskan karena di PMK nampak beberapa kita masuk kategori tinggi. Kemudian yang berikutnya, untuk kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik telah terpenuhi. Nah, kita Kabupaten Banyuwangi ini kapasitas fiskalnya sangat tinggi, SPM pendidikan tuntas, kemudian indeks kesehatan juga tinggi, dan indeks infrastruktur juga sangat tinggi. Jadi sudah terpenuhi untuk pelayanan dasar publik sesuai dengan DJPK dengan itu dari 25. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pelaksanaan. Dana apa di daerah nanti akan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama pemerintah daerah yang ditetapkan dalam keputusan bupati. Untuk penggunaannya ditransfer ke NKUD. Nanti Pak Samsudin menjelaskan. Kemudian pengelolaan dana di daerah setiap semester dan atau sewaktu-waktu diperlukan pelaporan melalui laporan publikasi, pengawasan akhir, dan seterusnya. Selama ini di Indonesia itu sesungguhnya hanya ada beberapa daerah yang dana transfernya itu lebih sedikit daripada PAD. Jadi saat Indonesia ini daerah yang pendapatan asli daerahnya lebih tinggi dari itu hanya beberapa. 1 DKI Jakarta, 2 Kota Surabaya, 3 Kabupaten Badung, hanya 3 dan Bojonegoro yang PAD-nya melebihi dana transfer yang 4. Nah, kemudian data di kami, pilot project DAD ini di Kementerian Keuangan hanya ada 5. Ya, 5 yang kita. Pertama provinsi Aceh karena ada dana istimewa di sana. Kedua ada provinsi DKI Jakarta ada dana khusus pendapatan lebih tinggi daripada dana transfer. DIY karena ada dana keistimewaan Yogyakarta. DIY itu punya dana keistimewaan di luar yang kantor seperti biasanya. Nah, yang kayak dana itu beda dengan kita. Jadi bisa digunakan untuk keistimewaan macam-macam. Diatur ini namanya lembaga barang-barang raja. Jadi itu suatu perdana dari istimewa di Yogyakarta yang berbeda dengan dia, makanya di sana juga ada dengan abadi daerah. Dan Bojonegoro karena ada bagi hasil migas dari Medco, maka Bojonegoro juga menyisihkan setiap tahun 500 miliar untuk dana abadi daerah. Yang kelima rencananya adalah kita. Kemudian terkait dengan jenis pembentukan dana abadi, nanti Pak Sam atau Pak Asisten yang menjelaskan kenapa kita bergeser dari bidang pekerjaan umum, bidang kesehatan ke bidang lainnya. Nanti kita lihat. Kemudian yang berikutnya, kami menyadari kami ini tidak mungkin berjalan tanpa dukungan DPRD. Maka dari itu, manakala ada yang belum pas, perlu dipertanyakan, monggo kita pasti koordinator tempat ini sampai detail tuntas sehingga kita keluar suara kita bisa kumpul sama sehingga mungkin tidak dibingungkan di suara-suara yang berbeda. Mungkin kalau pendapat pribadi boleh berbeda, tapi sekali keputusan kita ambil, ya monggo kita dibantu supaya keluarnya kita suaranya sama. Itu sekilas tentang dana anggaran dana daerah. Terima kasih, DPRD sudah support luar biasa ke eksekutif sampai harus konsultasi kemana-mana dari DPRD ke Kemendagri. Terima kasih banget dibantu DPRD yang luar biasa membantu untuk khusus dana daerah ini.